Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani dari tempat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terbukti nyata sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberkati setiap kami Tuhan. Setiap aktivitas dan kegiatan kami dari pagi hingga pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Kami mau datang di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami mau datang untuk mempersembahkan hidup kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Berkati setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh datang di dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan, dipenuhi kemuliaan, amin. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang layak, saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, amin. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, amin. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak
glory. Yesus Tuhan, oh Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak, Kau layak. Oh, amin. Yesus Kau Tuhan, Kau saja. Oh, Kau saja yang layak Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak. Oh, Yesus Tuhan. Lebih lagi di hadapan Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau saja yang layak, Kau layak. Oh, Yesus Tuhan. Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak. Amin. Hanya Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak. Oh, Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Amin. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Amin. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan satu nyanyian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib.
ajaib, Tuhan yang kuasa, amin. Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Ada satu sobatku yang setia, satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Mari sama-sama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Mari saudara kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penyembahan. Terima kasih Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung
sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Haleluya. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Engkau Yesus. Amen. Sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk dalam hadirat-Mu. Yesus, Engkau Tuhanku. Oh Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Amin. Oh Yesus, ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari saudara yang ada di rumah, sekali lagi sambil mengangkat tangan kita di hadapan, katakan, Yesus, Kau Allahku. Amin. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus.
aku menyembah. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya di saat kami sungguh-sungguh menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini tiba saatnya kami mau mendengarkan setiap firman-Mu. Mari Engkau urapi kepada setiap kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus mulai memampukan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mampu memahami apa yang menjadi maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama di dalam pendalaman Alkitab. Kita manfaatkan anugerah Tuhan untuk belajar, mendengarkan firman, membaca, sehingga kita punya pengetahuan dari Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat 1 dan ayat yang kedua. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Puji Tuhan. Jadi kita membaca tadi bagaimana Tuhan, ya, dan aku melihat sesungguhnya, ya, dikatakan anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai. Jadi ada 7 meterai yang merupakan penghukuman kepada dunia, hukuman meterai, ya. Hukuman meterai ini akan dilanjutkan dengan 7 penghukuman, hukuman sangkakala, dan yang terakhir 7 kali penghukuman cawan murka, cawan bokor. Ya, 3 kali 7 penghukuman. Dari 3 kali 7, 21 kali penghukuman. Yang terakhir cawan murka Allah itu gereja, tidak menimpa kita. 2 kali 7, yaitu hukuman meterai dan sangkakala, kita masih menyaksikan. Tetapi kalau kita hidup benar, hidup kudus, kita tidak akan mengalami hukuman itu. Sebab Allah berkuasa untuk melindungi gerejanya. Karena itu saudara-saudara, hari-hari ini di mana kita berada di akhir zaman, kita harus hidup benar. Tidak cukup kita peluk agama Kristen. Tidak cukup kita hadir di gereja. Tidak cukup kita tidak menyangkal nama Tuhan, kita panggil nama Tuhan, kita serukan. Tidak cukup. Tapi kita harus hidup benar. Hidup dalam kesucian yang Allah inginkan. Sebab Allah berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu masuk dalam kerajaan sorga. Siapa yang berseru nama Tuhan? Tentu orang yang percaya. Orang kalau tidak percaya masa mau panggil nama Tuhan Yesus? Ya. Tapi Tuhan katakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Bahkan ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang hari-hari ini mengusir setan, bernubuat, tapi tidak masuk. Bahkan Allah mengatakan, aku tidak kenal kamu. Mereka menghadapi pintu yang tertutup. Karena Tuhan tidak mau kita, ya, hidup tidak menurut seleranya Tuhan. Tuhan berkata, kamu tidak akan alami. Bahkan Tuhan katakan, pergilah, ya hai umatku, pergi menjauh.
Wahyu 18 ayat yang keempat sampai 8. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, Ya. dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Pergi dari mana? Pergi dari dunia. Menjauh dari dunia. Bukan meninggalkan dunia. Artinya menjauh dari apa? Dari kehidupan secara duniawi itu. Rasul Paulus pun menasihatkan kita, jangan serupa dunia. Pola hidup cara dunia, jangan serupa itu. Tapi Rasul Paulus menasihatkan kita harus berubah. Pembaharuan budi, akal budi, pikiran kita mulai dibaharui. Kita tidak serupa dengan cara-cara hidup dunia. Maka Tuhan berkuasa melindungi kita ketika penghukuman mulai berlangsung. Lanjut dibaca. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, Ya, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. ya, Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan. ya, Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. ya, Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. ya, Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam dirinya, "Aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung." Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari. 1 hari, bukan 1 hari saja, 1 jam dunia ini habis. Seperti Sodom dan Gomora, 1 jam. Karena itu Tuhan menasihatkan kita jangan mengasihi dunia. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Apa yang ada dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tuhan mau kita keluar dari dunia. Dalam perjalanan iman kita, Rasul Paulus mengatakan, aku masih jalan di dunia, tapi aku tidak berjalan menurut pandangan mata ke dunia, tapi aku mengarahkan ke arah yang lain, ke arah sorga. Itu perjalanan kerjasama dengan Abraham, keluar dari negerinya yang lama, menuju suatu kota. Kota yang akan datang, kota yang beralas, kata Ibrani. Kita masih di dunia, tapi kita eksodus dari dunia dengan tidak mengikuti cara-cara dunia. Kita keluar menuju apa? Menuju kota yang punya alas, Yerusalem baru. Ke situ sebenarnya tujuan kekristenan. Matinya Tuhan di atas kayu salib adalah untuk membuka pintu sorga, membuka pintu jalan kepada pohon kehidupan. Kalau kita melekat dengan dunia, kita hidup dengan cara dunia, kita mengasihi dunia, maka kita akan tenggelam bersama dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, Ya, melainkan dari dunia. ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Sekarang dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Sedang lenyap. Kata sedang berarti seperti kapal sedang tenggelam. Jadi kalau kita mencintai dunia, terikat dunia, mengikuti pola hidup dunia, kita juga tenggelam. Kita sama dengan orang yang sedang tenggelam. Ya. Terus, Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. yang paling penting adalah melakukan kehendak Allah.
melakukan kehendak Allah. Itulah yang Tuhan kehendaki. Mentaati seperti Yesus telah memberi contoh ketaatan kepada kita. Ketaatan Yesus adalah ketaatan 100%. Ibrani 5 ayat 8 mengatakan, walaupun dia anak, dalam kedudukannya sebagai anak, dia adalah hakikatnya Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Dia belajar taat sampai mati, kata Filipi pasal 2. Dalam pergumulannya di Getsemani, Tuhan berkata apa? Bukan kehendakku, kehendakmu Bapa yang jadi. Itu ketaatan. Kita harus belajar taat. Belajar dari siapa? Belajar dari Yesus. Kalau dia Allah, dalam kedudukannya sebagai anak Allah di bumi, dia belajar taat. Kenapa kita tidak belajar taat? Tuhan bilang keluar dari dunia. Kita tidak mau. Hari-hari di mana kita ibadah, hari-hari di mana kita melayani pekerjaan Tuhan, kita memilih dunia kita lebih kuat daripada Tuhan. Kalau dipikir manusiawi, kita masih kerja di dunia, kita masih kalanya di dunia. Tapi saya punya pengalaman, kalau kita merindukan untuk mengasihi Tuhan, melayani pekerjaannya, melayani Tuhan, kita bisa berdoa, Tuhan, pada hari di mana saya harus melayani, Tuhan singkirkan semua halangan-halangan, kendala-kendala. Saya rindu melayani, tapi dari hati yang sungguh-sungguh. Tuhan buka jalan. Ya, ini pengalaman saya. Tuhan pasti buka jalan. Tapi kalau kita memang syarat hati kita, syarat dengan dunia, memang susah. Ya. Kita tidak punya kerinduan sungguh-sungguh. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, saya ingin supaya pelayanan saya tidak terkendala dengan pekerjaan saya, maka Tuhan buka jalan. Tapi pertanyaannya apa? Hati kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan menolong. Makanya itu Tuhan berjanji, kalau kita nanti akan menyaksikan 2 kali 7 penghukuman, 14 penghukuman yang akan jatuh atas muka bumi, Tuhan berkuasa melindungi. Tuhan menjaga supaya kita tidak masuk di dalam merasakan penghukuman yang jatuh ke dalam dunia itu. Makanya Tuhan katakan kita sekarang harus siap. Siap apa? Keluar, Exodus. Dengan apa? Dengan kuasa sayap burung Nasar. Kita berada di akhir zaman. Nabi Yoel mengatakan, nanti akan ada pencurahan Roh Kudus berlipat-lipat. Itu kegerakan Roh Kudus akhir zaman yang membawa gereja keluar, tidak mengalami penghukuman bersama dengan dunia. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 15 sampai ayat selanjutnya. Silakan dibaca. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Aku akan mencurahkan rohku semua daging, semua manusia, sehingga manusia tidak hidup lagi menurut daging. Terus, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Semua dipakai Tuhan.
Terus? Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya. Dan Terus? orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, Ya. dan mereka akan bernubuat. Ya. Semua dipakai. Tua, muda, laki, perempuan. Terus? Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, Ya. di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Ini diulangi oleh Petrus dalam Kisah Rasul. Nubuat dari Yoel. Kita baca Yoel 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan Ya. akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya. Puji Tuhan. Itu akan jadi. Saya sangat percaya bahwa kegerakan hujan akhir, pencurahan Roh Kudus terakhir sebelum kita dipindahkan ke padang gurun, gereja diangkat, tidak mengalami masa kesusahan, masuk di dalam zaman kesusahan besar, zaman antikris. Maka gereja yang penuh dengan firman, gereja yang penuh dengan Roh Kudus akan disingkirkan, diangkat dengan dua sayap burung nasar, kata Wahyu 12. Dipelihara 1260 hari, yaitu 3 tahun setengah. Tapi syaratnya mulai sekarang kita harus hidup penuh Roh Kudus, hidup dalam Roh, berjalan dalam Roh, tidak menuruti daging, tidak menuruti hawa nafsu daging. Ya. Lalu kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, double porsi. Kita terbang ke angkasa. Itu kan. Ada lagunya toh itu. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa. Gitu. Oh Tuhan, berikanlah. Ayo kita menyanyi ya. Bagus ini. Ini lagu lama tapi kita akan mengalami itu nanti. Tuhan, berikanlah sayap burung nasar, yaitu kuasa Roh suci saja. Tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus nanti surga. Puji Tuhan. Apa saudara rindu menjadi pengantin surga? Apa saudara rindu bertemu Yesus? Tidak ada jalan lain. Kita harus siap untuk mengalami curahan Roh Kudus. Sebab penghukuman meterai itu pada hakikatnya adalah penghukuman dari Roh Kudus. Allah kita yang kita percayai adalah Allah Tritunggal. Tapi Tritunggal yang satu. Allah Bapa, Allah Sang Putra, Roh Kudus, 3 tapi 1. Kalau penghukuman meterai adalah penghukuman dari Allah Roh Kudus, maka penghukuman
sangkakala adalah penghukuman dari Allah Anak, itulah firman yang hidup, dan penghukuman daripada cawan murka Allah adalah penghukuman dari Allah Bapa. Kalau kita hari-hari ini tidak penuh Roh Kudus, kalau hari-hari ini kita selalu mendukacitakan Roh Kudus, kita hidup dalam keinginan daging, keinginan hawa nafsu, itu isinya dunia. Kita hidup serupa dunia, kita akan mengalami penghukuman dari Roh Kudus berupa penghukuman 7 meteri. Tapi kalau hari-hari ini kita menolak firman Allah, kita menolak pribadi anak Allah, kita tidak suka taat dan tidak suka mendengarkan firman Allah, tidak suka membaca, tidak mencintai, mengasihi firman Allah, mengasihi kebenaran itu. Kata 2 Tesalonika, yang paling penting bukan kita mencari mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban, sebab Mesias palsu, antikris, mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa juga. Dan orang-orang yang seperti ini hanya mencari hal-hal yang seperti itu, dia akan bisa tertangkap, terperangkap dengan tipu daya iblis. Karena apa? Kata 2 Tesalonika 2, mereka tidak mengasihi kebenaran, tidak mengasihi firman. Firman yang adalah wujudnya anak Allah itu. Anak Allah itu turun sebagai firman. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 dari Injil Yohanes 1 mengatakan, firman Allah itu menjadi apa? Menjadi manusia. Dan telah menjadi manusia, kita melihat dalam wujud anak Allah, Yesus namanya. Kita tidak suka baca firman. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, bertekunlah di dalam membaca Alkitab. Bahkan membaca itu sejak kamu kecil sudah membaca Alkitab. Anak-anak dari kecil dibiasakan membaca Alkitab. Dengan membaca kamu punya pengetahuan, ya, lalu kamu bisa diselamatkan. Kata Rasul Paulus kepada Timotius. Sejak kecil Timotius itu rajin sekali membaca Alkitab, yang bisa membawa kepada keselamatan. Alkitab. Nah, waktu Rasul Yohanes melihat dari Pulau Patmos, dia melihat Wahyu 6 dikatakan, lalu anak domba Allah itu membuka meteri yang pertama. Sebelumnya di Wahyu 5 Rasul Yohanes menangis. Siapakah yang bisa membukakan gulungan kitab? Dia menangis karena tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab. Tapi seorang dari tua-tua mengatakan, jangan menangis. Anak domba Allah yang sudah tersembelih itu, dia yang bisa membuka kitab yang dimeterikan itu. Dia yang bisa buka. Dia sudah tersembelih. Saudara, baru saja kita memperingati hari kematian Kristus Jumat Agung. Itu anak domba yang sudah tersembelih. Sehingga Alkitab itu, rahasia firman Allah itu sedang dinyatakan kepada gereja. Jangan gereja tidak bergairah membaca. Saya senang sekarang saya dengar ada gerakan membaca Alkitab, bahkan sampai menjangkau dunia, dari kelompok anak-anak sampai kelompok orang tua. Kita tidak suka baca. Kita suka bacanya apa?
Suka baca apa? Buka baca HP, WhatsApp, cerita-cerita. Ya. Nanti kita akan menangis. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis nanti. Jadi 7 penghukuman materai, 7 hukuman dari Allah Roh Kudus, 7 hukuman sangkakala Allah Anak, 7 hukuman apa? Cawan murka, itu hukuman dari Allah Bapa. Karena apa hukuman itu menimpa dunia? Karena dunia menolak kasih Allah. Jadi jangan menolak kasih Allah kalau tidak mau dihukum bersama dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan isinya dunia, sehingga dianugerahkannya, dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau orang menolak kasih Allah itu, kasih Allah yang dicurahkan, disediakan bagi manusia, ditolak, maka datanglah penghukuman dari Allah Bapa berupa 7 cawan murka. Habis dunia, angus 1 jam, seperti kota Sodom. Tidak ada sisa. Kalau sudah selesai itu, maka datanglah yang namanya langit dan bumi yang baru. Rasul Petrus menuliskan dalam 2 Petrus 3, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu yang menantikan langit dan bumi yang baru. Tuhan itu baik. Dia sudah memberitahukan kepada kita. Coba kalau kita baca di Wahyu 5, anak domba itu mengambil gulungan kitab. Apa itu gulungan kitab? Itu berisi firman. Itulah Alkitab kita. Kita baca Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 materai. Nah ini gulungan kitab yang ada tulisan dalam dan luar, dimeterai dengan 7 meterai. Dalam Wahyu 6, meterai pertama itu dibuka. Masih ada 6 meterai lagi. Dan isinya itu semuanya adalah penghukuman. Lanjut dibaca ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, Ya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. ya, Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ya, ataupun melihat sebelah dalamnya. ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Ya, Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. ya, Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. ya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu. Nah, gulungan kitab itu adalah firman Allah. Alkitab kita itu berisi firman Allah yang perlu dibukakan, disingkapkan. Terus, Dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu, ya, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas ya, penuh dengan kemenyan. ya. Itulah doa orang-orang kudus. Nah, sekian. Jadi waktu Rasul Yohanes menangis,
Siapa yang bisa membuka meterinya? Ya, maka dikatakan seorang dari tua-tua, ada 24 tua-tua. Jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Itu menunjuk kepada Yesus, menunjuk kepada anak domba Allah yang sudah tersembelih. Dia yang layak membuka gulungan kitab. Tadi kita awali Wahyu 6. Lalu anak domba Allah mengambil gulungan kitab dan membuka meterinya yang pertama dari 7 meteri. Dan selanjutnya dia terus membuka untuk kita. Pada zaman Daniel, Tuhan berkata kepada Daniel, meterikan sampai akhir zaman. Meterikan sampai akhir zaman. Nanti akhir zaman banyak orang menyelidiki, banyak orang akan membaca, banyak orang memiliki pengetahuan. Pengetahuan akan bertambah, banyak orang disucikan. Bukan hanya pengetahuannya bertambah, tapi hidupnya tidak disucikan. Pengetahuan Alkitab kita, firman Allah harus bertambah, tapi juga hidup kita harus juga disucikan. Kalau tidak, pengetahuan kita hanya merupakan pengetahuan belaka yang mengisi otak. Otak manusia itu berapa besar? Seperti segumpal ini kepalan tangan saya, otaknya manusia. Lah kalau manusia meninggal dunia, otaknya menjadi tanah. Firman Allah harus menjadi firman yang menyucikan hidup kita, yang menguduskan kita, sehingga kita dilindungi oleh Tuhan, ya, tidak kena malapetaka yang akan menimpa dunia. Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Nah, sampai akhir zaman. Kita sekarang ada di akhir zaman. Zaman Roh Kudus, zaman gereja. Ayat 4 tadi, ulangi. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Ya. Banyak orang akan menyelidikinya. Banyak orang menyelidiki. Terus Dan pengetahuan akan bertambah. pengetahuan bertambah. Dari membaca kita mempunyai pengetahuan. Pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang apa yang terjadi dengan dunia. Pengetahuan tentang apa yang akan terjadi, yang akan datang. Habakuk mengatakan, karena banyak orang suka membaca, menyelidiki firman Tuhan, maka pengetahuan akan bertambah seperti nanti bumi ini dipenuhi dengan air laut. Ya. Ayat yang ke-9, Daniel 12. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi Ya, dan termeterai sampai akhir zaman. sampai akhir zaman. Terus Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. ya, Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. ya, Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. ya. Jadi sampai akhir zaman. Saya yakin ini akhir zaman. Tidak ada lagi zaman sesudah zaman kita ini, zaman gereja. Peta zaman mengatakan zaman Allah Bapa, dari Adam sampai Abraham. Dari Abraham sampai kedatangan Kristus pertama kali, ya, lahir di Bethlehem, mati di Golgota, naik ke sorga, sesudah bangkit pada hari yang ketiga. Itu zaman Allah anak. Nah, ketika Tuhan naik, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun, itulah zaman gereja.
Zaman gereja. Sesudah zaman gereja, tidak ada lagi. Tuhan datang. Kita dibawa nanti masuk ke dalam hari perhentian besar. 1000 tahun damai. Itu di bumi. Sesudah itu baru dunia selesai. Langit dan bumi yang baru. Dengarnya ini seperti cerita dongeng ya. Tidak percaya ya? Kalau saya percaya. Karena itu saya berusaha hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah dengan segala kekurangan yang masih banyak. Tapi dengan membaca, dengan meneliti firman, dengan mendengar firman, hidup saya disucikan. Kadang kita membaca 1-2 ayat, Tuhan singkapkan, ini kekurangan kamu, ini kesalahan kamu. Ini sangat berguna Alkitab. Kalau kita mengabaikan, kita meremehkan. Kalau kita dengar firman, kita meremehkan hari-hari ini. Injil Yohanes mengatakan bahwa nanti engkau akan dihakimi oleh firman yang kau dengar itu. So, ada 7 hukuman sangkakala. Hukuman dari Allah anak. Hukuman dari firman itu. Hukuman dari Roh Kudus. Makanya kita diajak oleh Tuhan hidup penuh Roh Kudus. Hidup penuh Roh Kudus, maka kita akan dengan 2 sayap buru dasar. Kita harus siap menerima 2 bagian Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus akhir zaman. Jadi kalau saudara hari-hari ini, saya belum penuh Roh Kudus, saya tidak tahu itu bagaimana penuh Roh Kudus, saya tidak ngerti itu bagaimana berbahasa lidah menyembah Tuhan. Kalau kamu tidak punya kerinduan, tidak akan pernah mengalami. Itu motor listriknya. Coba kalau HP kita tidak di-charge, dipakai lama habis. Tidak bisa pakai, harus charge. Ya, melayani Tuhan juga seperti itu. Saya melayani Tuhan persis seperti itu, harus di charge. Jadi ada waktu-waktu duduk diam di kaki Tuhan. Setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan begitu. Baik dia cuma pemimpin pujian, justru pemimpin pujian itu ujung tombaknya harus jalan. Nggak boleh pakai kekuatan sendiri. Demikian juga menyampaikan firman, nggak pakai kekuatan sendiri. Juga singers. Lah kalau singers, Roh Kudus apa itu nggak pernah tahu. Di dalam ruang Maha Suci itu ada peti perjanjian, di mana di dalam peti itu ditaruh 3 benda. Buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah, dan 2 loh batu. 2 loh batu itu bicara tentang kasih Allah. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kasih yang sempurna. Tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah, itu bicara tentang kehidupan yang berbuah-buah. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita berhasil mempersembahkan 9 buah-buah roh dari hidup kita, kata Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera selanjutnya. Ya. Lalu ada buli-buli emas berisi mana. Ya. Semua ada di dalam Alkitab. Huruf tertulis bahwa 3 benda ini diminta oleh Tuhan masukkan di dalam peti perjanjian.
Kalau buli-buli emas mewakili iman, tongkat harum bertunas dan berbunga serta berbuah itu pengharapan, dan dua loh batu itu kasih. Maka iman, pengharapan, kasih kita gereja Tuhan dikehendaki Tuhan jadi permanen. Permanen artinya imannya tidak naik turun seperti Petrus, sebentar naik sebentar turun ya. Sebentar imannya kecil, kata Tuhan ditegur ya. Pengharapan kita tidak mantap, nanti hari ini mengharap Tuhan, besok mengharap dunia, mengharap manusia, kita akan kecewa. Kasih kita sudah permanen, tidak naik turun. Hari ini cinta Tuhan berapi-api, besok kasih mulanya hancur ya. Tuhan mau kita permanen, ada di Alkitab ya. Bilangan 17 ayat 1 sampai 13 itu bicara tongkat Harun bertunas, berbunga, berbuah. Orang ribut-ribut siapa yang mau melayani, siapa yang dipilih. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa kumpulkan 12 tongkat dari suku bangsa Israel. Siapa yang berhak menghampiri Allah. Nah kemudian dikumpulkan tongkat tidak ada apa-apanya. Tongkat sudah terpotong, sudah mati, ambil dari, sudah mati, tidak ada apa-apa. Tapi heran, ditaruh di depan tabut itu 1 malam, terus besoknya dilihat salah satu dari 12 tongkat itu tongkatnya Harun suku Lewi itu bertunas, berbunga, menghasilkan buah. Orang yang tongkatnya bertunas, berbunga, berbuah, itulah orang yang kupilih, kata Tuhan. Demikianlah Harun dipilih. Ada sungut-sungutan, ribut-ribut, ada pemberontakan pada akhirnya ya. 2 loh batu ada tertulis ya di dalam Ulangan 10 ayat 1-2. Karena Musa sudah hancurkan itu 2 loh batu ketika orang Israel menyembah patung lembu emas, dia buang, hancur. Maka Tuhan katakan sama Musa, buat yang baru, kamu yang bikin, pahat sendiri, bawa naik ke gunung Sinai. Aku akan tulis pada 2 loh batu yang baru hukum yang sama, hukum yang tidak berubah. Firman Allah tidak pernah berubah. Firman Allah itu ya dan amin, tetap tidak akan berubah. Langit dan bumi akan lenyap, firman itu tinggal tetap sampai selamanya. Buli-buli emas berisi mana? Saudara bisa baca Keluaran 16 ayat 32 sampai 34. Semuanya ditulis. Ada artinya? Ada ya. Ini untuk mempersiapkan gereja. Hidup kita harus berisi kasihnya Allah, berisi firman Allah, berisi apa? Roh Kudus yang menuntun kita hidup berbuah-buah, bukan hanya hidup dalam daging terus ini, dunia terus. Tidak salah mencari nafkah Pak Pendeta, tidak salah, saya tidak katakan Anda salah. Justru Anda tidak kerja, tidak cari nafkah, tidak menghidupi istri dan anak, Anda tidak bagus ya. Tidak salah, karena kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak mau hidup menurut cara dunia. Di dunia kita belajar melayani, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi ya. Maka Tuhan nanti ketika hukuman-hukuman ini turun ke atas muka bumi, Tuhan melindungi kita. Kita tidak ditimpa malapetaka itu. Tapi kita harus ngerti, keluar Exodus ya, di akhir zaman. Sungguh kita ada di akhir zaman. Firman dibukakan supaya kita disucikan. Pengetahuan kita bertambah, tapi hidup kita disucikan dari segala keinginan ya. Itulah sebabnya kita belajar dengan segala keterbatasan, kekurangan kita, bahwa nanti ada 3 kali 7 penghukuman. Dari Wahyu pasal 6 sampai
Wahyu pasal 16. 21 kutuk penghukuman akan jatuh ke dalam dunia. Tapi Tuhan janji, orang yang sungguh-sungguh melihat anak domba Allah yang sudah tersembelih, dihindarkan dari hukuman. Karena itu kita tidak bisa memperingati Jumat Agung seremoni saja. Kita harus mengalami apa yang kuasa darah Yesus membasuh kita, menghidupkan kita dari dosa-dosa. Kita mati dari dosa, kita dihidupkan. Nggak boleh hanya peringatan rame-rame kayak kusuk, tapi tidak mengalami hidup yang diubahkan Tuhan. Ya. Tuhan sanggup melindungi kita. Alkitab berkata itu. Anak domba Allah yang sudah tersembelih, kuasa darah Yesus yang menyucikan, menghidupkan kita. Di kekristenan bukan hanya jadi orang yang beragama Kristen. Kita harus tahu dunia sedang ditimpa penghukuman. Ada yang berkata ketika COVID dimulai, itu adalah rancang manusia. Ada yang mengatakan ya macam-macam. Tapi kenyataannya, faktanya, dunia sedang ditimpa apa? Sampar. Ini sampar, virus. Ya. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Sekarang kita semua masih belum lepas masker. Kalau kita keluar, pakai. Ya sekarang saya menyampaikan firman Tuhan, saya permisi. Ini sampar. Tuhan sendiri berkata, akan ada banyak peperangan, akan ada sampar, akan ada banyak penyesat, akan ada banyak nabi palsu, guru palsu. Ya, hati-hati. Ada banyak orang gagah-gagahan juga. Aku diangkat ke sorga, saya melihat sorga. Hati-hati, siapa yang saksi? Nggak ada yang menyaksikan, cuma dia sendiri sudah melihat sorga. Paling tidak harus 2-3 saksi baru kuat atau teguh. Tuhan Yesus naik ke sorga, disaksikan berapa orang? Banyak. Betul ya? 500 murid, 12 murid menyaksikan Tuhan bangkit, Tuhan naik ke sorga. Disaksikan Tuhan naik ke sorga. Bukan 2-3 orang, tidak. Banyak. Jadi hati-hati ya. Mari kita kembali kepada Alkitab, kita belajar. Dengan segala kekurangan, segala keterbatasan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Mari kita menyembah Tuhan. Siapkan hidupmu penuh Roh Kudus. Jangan hidup secara duniawi, jangan hidup daging. Roh suci jangan didukakan, jangan dibuat tidak taat kepada Dia. Tiada suatu di dalam diriku yang mampu melakukan
dalam kehendak-Mu. Pegang tangan-Mu, pimpin hidupku dalam kebenaran-Mu. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku, sampai pada langkah terakhir dan ku berjumpa Dia. Oh Roh Suci, Suci penolongku, haleluya. Oh Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku, sampai pada langkah terakhir dan ku berjumpa Dia. Katakan, Roh Kudus, nolong saya. Roh Kudus, penghibur saya. Engkau menjadi satu dengan saya. Hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa berbuah. Berbuah Roh Kudus seperti tongkat Harun. Asalnya tongkat yang mati, tapi tongkat yang mati ini ketika ada di hadapan tabut Allah, di hadapan Tuhan, satu malam tongkat mati menjadi hidup, bertunas, berbunga, dan berbuah. Tuhan menghendaki kita hari-hari ini menjadi kehidupan yang berbuah, berbuah Roh Kudus. Sebab kalau Tuhan datang, Tuhan tidak cari kegiatan kita, Tuhan cari buah hidup kita. Tuhan bilang apa kepada orang yang berseru Tuhan, Tuhan? Tuhan berkata apa kepada orang yang mengatakan, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah melakukan ini dan itu? Tuhan berkata, aku tidak kenal. Enyahlah dari hadapan. Siapa yang dikenal oleh Tuhan? Injil Matius mengatakan, dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi ketika Tuhan datang, Tuhan cari buah hidup kita, karakter hidup kita, karakternya Yesus. Mari kita tidak bisa hidup seperti itu kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus. Mari kita mohon Roh Kudus, penuhi aku Tuhan, tolong aku. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku, sampailah langkah terakhir dan ku berjumpa
Haleluya. Kami tidak mungkin Tuhan tanpa Roh Kudus. Kami tidak mungkin tanpa bantuan Roh Kudus. Kami manusia daging. Jangan dukakan Roh Kudus. Jangan hidup dalam daging. Jangan hidup menurut cara dunia hidup. Kita tidak mendukakan Roh Allah. Yoel mengatakan nanti semua orang muda, orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan akan dilimpahi penuh Roh Kudus. Itu kegerakan Roh Kudus yang terakhir. Gereja akan diterbangkan, diangkat keluar dari dunia yang sekarang sedang mengalami penghukuman sampai penghukuman terakhir. 1 jam dunia ini terbakar. Petrus katakan betapa suci dan salehnya kamu hidup. Kita yang menantikan langit dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tolong kami, tolong gereja, tolong jemaat, tolong para hamba-hamba Tuhan, pelayan kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah pendalaman Alkitab ini. Mari saya masih ajak saudara semua bangkit. Berdirilah dari tempatmu. Mari kita angkat dua-dua tangan kita. Sebelum kita menerima doa berkat, kita mohon Roh Kudus menjadi satu, manunggal sampai langkah terakhir. Mari kita angkat dua tangan kita. Suci madu dalamku sampai pada langkah terakhir dan terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih dari persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Dia datang kembali. Kitalah orang yang diberkati Tuhan, diberkati berlimpah-limpah untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati.